Banyak banget stereotip di media yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Kadang, wacana ini diperdebatkan oleh banyak orang sampai-sampai kadang muncul perpecahan. Di sini, kami mempertemukan dua orang dari dua pihak yang sering dilemparkan stereotip. Apakah bakal ada perpecahan? They'll decide. Hai teman-teman. Duh. Boleh nggak namanya? Nama aku Naya. Nama aku Farid. Aji. Oke. Ada stereotip tertentu nih guys dari gender masing-masing. Nah, yang pertama itu ada terkait spill bill pas first date. Menurut Naya gimana? Menurut Farid gimana? Kamu dulu. Kamu dulu. Gak mau, kamu dulu. Udah di record tuh. Ya udah kamu mau. Ya kan pasti cowok punya gengsi gitu ya. Gak mungkin dong minta split bill. Gitu deh. Kalau aku gitu sih. Karena kan yang pasti yang ngajak kan kebanyakan cowok ya. Jadi harus yang ngajak yang harus mengeluarkan duit. Menurut gue first date split bill sih nggak apa-apa. Kalau misalnya dalam konteks si cewek ngerasa kayak belum PDKT, belum sampai di tahap gitu loh, nggak apa-apa split bill. Kan aku waktu itu juga pernah bilang kamu kan mau split bill nggak, bener nggak? Aku jawabnya Enggak. Next stereotype, cowok wajib jadi provider. Dari Naya dulu, setuju nggak? gimana? Cowok wajib jadi provider. Wajib. Kayak kalau wajib tuh terlalu kata-kata yang gimana ya? Menurut gue sih enggak ya. Soalnya kan dia cowok gue, bukan belum menjadi ke jenjang berikutnya. Jadi menurut gue nggak wajib sih. Lagian juga kan gue udah punya uang dari orang tua ya. Jadi menurut gue lebih baik independen dulu. Oke, provider itu gimana sih? Financial provider. kayak ngasih uang gitu loh. Oh, Atau kayak enggak lah. providing aja misalnya dibutuhin apa, bantu gitu. Kalau ngebantuin mungkin iya ya, tapi balik lagi kan masih pakai duit orang tua gitu kan. Jadi sebaiknya jangan dulu sebelum kerja. Itu sih kalau aku. Oke, jadi stereotip yang kedua belum bisa kelihatan ya responnya. Belum. Selanjutnya katanya Apa tuh? cewek itu suka double standard. Dari Farid dulu. Double standar. Misal dalam satu konteks apa gitu, misal kayak oh ini deh saya jalan keluar sama orang lain. Misalnya kalau ceweknya jalan keluar sama cowok lain, kalau cewek jalan keluar sama cowok lain itu harus dianggapnya temenan, nggak boleh jealous segala macam. Tapi kalau pas cowoknya keluar sama cewek lain, ceweknya jealous gitu. Double standard kan. Kalau aku nggak boleh jealousin, tapi kalau kamu nggak boleh keluar sama cewek lain. Jangan berantem ya abis ini. Gimana? Nggak tahu ya. Kalau misalnya gitu sih, iya sih, gitu gak bisa dielakkan juga ya sebenarnya. Menurut gue, kalau misalnya dia juga ngerasa hal tersebut kurang enak, seharusnya kan bisa diomongin kan, nggak diem doang. Jadi menurut gue, kalau misalnya gue ngelakuin hal yang seperti itu, seharusnya lo sebagai cowok juga harus ngasih tahu enaknya baiknya gimana biar gue nggak ngerasa gue tuh double standard gitu loh. Oke. Jadi lo nggak setuju ya dengan cewek itu double standard ya? Oke. Kalau Farid gimana? Setuju deh kayaknya. Kenapa tuh? Enggak. Oh, enggak sih. Ini boleh studi kasus nggak ini? Boleh, tapi mungkin jangan personal. Takut kan? Enggak. Sebenarnya kalau contohnya tuh lebih sering dia main ya daripada aku. Terus aku mau main sekali. Enggak. Ya enggak boleh. Enggak. Tuh, terus kalau masalah keluar sama cewek atau cowok sih aku nggak pernah ngebatasin lah, santai aja gitu. Kalau terlalu batasin takutnya nanti kan
posesif atau gimana gitu, jadi toksik. Jadi ya udah santai aja, mau keluar sama siapapun boleh, aku juga keluar sama siapapun juga boleh, asal tahu batasan, itu aja ya. Oke. Ini kalau progress play-nya gimana nih? Susah nggak? Apa enggak? Coba ditunjukin. Oke. Hah? Roblox lah? Ih, kan gini. Kok gitu sih? Jenglot ini jenglot. Jelek banget lagi punya lu. Yups, Oke, sudah. selanjutnya. Katanya kalau tapi kalau cowok biasa aja. Mungkin dari cewek dulu deh, gimana Nay? Kamu deh, kamu nggak sih seharusnya yang kayak gini? Gimana ya? Yes, kalau menurutku itu emang kalau cewek ngerokok agak gimana gitu ya. Tapi pasti orang ngelihat kayak gitu itu karena belum kenal sama orangnya gitu loh. Kalau misalnya udah kenal sama orangnya kan bisa tahu baik atau enggak ya. Tapi kalau kayak gitu kamu nggak nakal nggak kalau cewek Hah? ngerokok? Ya makanya itu pasti stereotip pertama itu pasti nakal. Tapi itu kan belum kenal gitu loh. Kalau udah kenal kan nggak tahu gitu. Itu kalau ngerokok ya. Kalau pot sih kayaknya udah normal semua ya, anak kuliah ngepot gitu kan. Jadi ya nggak gimana sih. Tapi kalau cowok yang merokok biasa aja, berarti nggak dianggap nakal. Ya pasti ada lah kayak menganggap. Iya, cowok kalau ngerokok tuh nakal juga. Jadi nggak cuma cewek aja. Enggak cewek doang. Kan lagian cewek biasanya kalau misalnya ngerokok tuh ada hal-hal lain yang membuat dia sampai berani untuk mencoba ngerokok. Misalnya dia stres atau enggak dia butuh stress relief atau apa, kan bisa aja kan kayak gitu. Kalau cowok kan sih kalau menurut gue ya pasti karena lingkungannya juga terpengaruh. Ya mungkin juga gara-gara ada permasalahan. Saya gitu. Udah deh ntar nih. Jadi stereotip cewek ngerokok itu nakal, kalau menurut saya enggak ya. Tapi kalau menurut Farid bisa jadi ya tendensinya. Oke. Selanjutnya, umumnya orang tuh bilang kalau cewek tuh lebih rapi, kalau cowok tuh lebih nggak rapi dalam apapun, misalnya kayak berpakaian atau kamar atau segala macam. Dari Naya deh sekarang, dengan data Enggak sih, cowok juga rapi kok. Sebenarnya tuh lebih ke kepribadian, ke apa namanya, ke kepribadiannya sih. Kok kayak misalnya apa ya, kayak pasti hal tersebut dibentuk dari keluarganya dulu kan. Kalau gue sih selama ini beberapa kenal sama teman-teman gue yang cowok, kebetulan semuanya rapi gitu kan. Jadi kayak oh berarti emang dari keluarganya sendiri. Kalau misalnya orang-orang bilang ah cowok kan pemalas gini, enggak, sebenarnya tuh enggak kayak gitu. Itu mah karena kepribadian dia dibentuk pas sama keluarganya tuh enggak yang membuat dia jadi mandiri gitu loh. Gitu sih menurut gue. Jadi cowok tuh juga rapi. Cewek juga banyak kok yang malas, cewek juga banyak kok yang enggak rapi. Contohnya teman gue sendiri banyak. Oke, kalau Farid gimana? Setuju nggak dengan stereotip kalau cewek itu rapi, tapi kalau cowok biasanya nggak rapi? Kalau dari teman-temanku cewek sih kebanyakan ya ada yang nggak rapi, ada yang rapi juga sih. Tapi ya itu nggak tahu ya gara-gara apa juga gitu. Aku nggak menanyakan lebih tentang hal itu juga ya. Tapi kebanyakan harusnya karena kebersihan dan kerapian sebagian dari iman, maka dari itu harusnya selalu rapi. Haji Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, katanya cowok tuh nggak boleh nangis. Gimana Rin? Atau kayak cowok tuh nggak pantas gitu untuk nangis. Bentar, iPad-nya mati bro. Gimana yang nangis? Ya nggak tahu ya. Kalau dari aku sendiri emang didikannya gitu sih dari kecil, kayak cowok nggak boleh nangis gitu. Boleh cerita tapi nggak boleh nangis karena itu menandakan mental harus kuat gitu. Kalau dari keluarga aku kayak gitu. Tapi sering ya kayak dimarahin sama yang baca soal gitu kan, cowok itu nggak apa-apa Rit nangis gitu. Aku nggak mau. Tapi dia kemarin nonton film nangis. Oh iya.
Tapi nggak boleh ya tetap berarti ya? Iya. Menurut lo? Oke. Kalau Naya gimana? Nangisnya tuh is a normal thing menurut gue. Kalau misalnya lu apa ya, lebih ke teman-teman gue kan juga ya, apalagi yang cowok gitu ya, ada beberapa yang masih kerasa kayak kalau gue nangis pasti gue lemah, kalau gue nangis pasti ntar dikira gue cowoknya gue lembek gitu. Sebenarnya nangis tuh adalah salah satu apa ya, ekspresi lu dalam mengeluarkan emosi gitu kan. Kalau misalnya emang lu udah nggak bisa ngebendung emosi tersebut, daripada lu ngelakuin hal yang menurut gue di luar nalar, ya mending lu nangis aja. Kenapa harus ngelakuin hal-hal yang justru malah membuat orang lain tuh juga merugikan orang lain? Mending nangis aja. Lagi kan kalau nangis kan lu jadi lebih fresh setelahnya, dan lebih pikirannya lebih, Masuk sih. ya kan menurut aku kayak pikirannya lebih tenang gitu menurut gue Kan sih. bisa ditinggal tidur gitu. Kalau iya itu mah kamu ya gitu. Oke, boleh tunjukin nggak progress player nyampe mana? Udah jadi kok. Kita dulu tuh kamera. Oke, boleh di next slide play yang baru, project play yang baru. Kayak janin aborsi anjir. Wow. Ini susah ini. Siapa yang ngasih kata ini? Oke, stereotype selanjutnya sambil merancang play yang baru. Katanya cewek itu nggak bisa baca maps. Gimana Nay? Juga nambahin aku. Enggak kok. Itu kita tuh biasanya kalau salah baca maps kalau misalnya nggak independen. Nah kalau gini independen tuh gue kayak wah gue ahli nih baca maps. Tuh kalau itu sih menurut gue. Jadi bisa ya cewek? Bisa banget. Oke, kalau menurut Farid gimana? Enggak deh. Perasaan kamu nanya, ini arahnya kemana sih gitu. Aku kan nyetir kan, jadi kayak mikir-mikir, kamu puterin kemana sih ini? Ya kebanyakan sih emang seperti itu ya, tapi ya mungkin bisa belajar belajar dengan perkembangan waktu. Semoga bisalah ke depannya. Enggak muter-muter arah layarnya, diputar kanan kiri. Searahnya jadi ke selatan, barat, timur. Ya kan nggak tahu ya. Nah kan berarti nggak bisa kan? Bisa kalau lagi independen. Oke, selanjutnya oke, dari baca maps itu ya, apalagi dari independennya, katanya cewek itu lebih jahat daripada cowok. Enggak. Tergantung situasi. Gak usah gitu deh. Tergantung situasi. Kalau misalnya kayak ada situasi di mana kayak aduh gue udah gimana ya, nggak mau malu gue ngomong kayak gini. Aku sih nggak pernah manja orangnya. Wih, tadi pagi perasaan gak kayak gini. Kapan? Enggak. Oke, kalau menurut Farid, cewek itu manja nggak? 100% benar. Oh enggak, gue nggak setuju. Oke, berkaitan sama manja, katanya cewek itu nggak bisa apa-apa sendiri. Bisa. Lagian kayak selama nggak apa ya gue dari tadi ya, selama gue kuliah di sini kayak gue lebih banyak melakukan hal itu sendiri, hampir semuanya sendiri, walaupun masih dibantu sama teman-teman sih. Dan sebelum kenal sama teman aku, hubungan aku apa sih bahasanya sama pacar aku sekarang pun juga udah mandiri gitu loh. Jadi menurut gue enggak sih, enggak. Oke, Aku mandiri. gimana? Dari aku ta. Kalau misalnya cewek itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu balik lagi sih, kalau cewek nggak bisa ngapa-ngapain nggak usah sama aku nggak bakal mencari cewek seperti itu aslinya ya. Aku lebih suka yang mandiri. Kunci pertama adalah mandiri. Apa? Berarti nggak semua cewek itu mandiri, salah. Nggak semua cewek itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa apa-apa sendiri.
Ya pasti ada lah beberapa cewek yang kayak gitu, itu pasti ada gitu. Tapi kalau misalnya menurutku yang cewek nggak bisa ngapa-ngapain itu red flag sih menurutku. Wih, Dia lahir dari kerajaan kah? Oke. Itu cewek pinter. oh, cewek harus lebih pintar dari cowoknya. Sebenarnya gue lebih suka kalau cewek lebih pintar sih. Sebenarnya. Ya Allah, gak gitu, Rit. Enggak, kan tapi kan kayak pinter tuh nggak cuma hal tentang akademik kan. Pinter tuh bisa aja di kayak misalnya life skillnya atau misalnya kayak apa ya, hal-hal yang gue belum bisa. Terus gue ngeliat dia, kok dia bisa, kok gue nggak bisa. Itu menjadikan kayak, wah ini bisa nih gue jadiin apa ya, motivasi sebenarnya. Kayak misalnya studi kasus kali ya. Enggak deh, dan studi kasus personal. Misalnya kayak apa ya, kalau akademik mungkin iya, mungkin cewek lebih pintar, tapi banyak kok kayak di luar sana kayak cowok-cowok tuh lebih mentingin hal yang dia suka. Misalnya dia suka main gitar, main drum, mungkin dia suka kayak fotografer dan lain-lain. Itu kan hal yang menarik juga kan, dan menurut gue nggak harus tentang persoalan akademik juga, karena hal-hal yang di luar akademik pun menurut gue penting, dan itu malah justru membuat gue lebih fun. Menurut gue hal itu lebih fun untuk gue pelajari daripada akademik terus. Jadi nggak harus soal akademik. Oke. Tapi umumnya biasanya setuju nggak dengan pendapat kalau biasanya cewek itu lebih pintar? Intinya itu rajin sih Setuju. menurutku. Setuju sih, biasanya sih gitu. Oke, boleh lihat Claynya nyampe mana kah? Ini tunjukin ke kamera yang mana? Oh yang itu. Hai. Kita mau bikin bebek habis ini. Namanya siapa ya? Jadi Farid mau bikin apa? Apa tuh aku? Bikin ini, bikin aja bikin dong. Bikin yang mana nih? Yang tadi, yang di bayangannya. Kau bikin apa? Bayangan. Oh, bikin apa Ran? Oke, thank you guys sudah hari ini. Bye bye. Bye bye. How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty rich. Nah, ini bikinnya kayak